Nasional Indonesia kembali bikin gebrakan di Piala Asia U23. Kali ini, skuad Garuda mengalahkan Yordania dengan skor telak 4-1. Kemenangan besar ini, Timnas Indonesia U23 seolah mengamini doa dan melaksanakan perintah dari Sang Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sebelumnya, Bapak negara itu mengirimkan pesan dan doa supaya Garuda Muda membuat gol sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai kena kartu merah. Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Bapak Presiden Joko Widodo tidak hanya menunjukkan dukungan verbal, tetapi juga tindakan nyata dalam memberikan semangat kepada Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia. Sebagai simbol dukungan, Bapak negara Indonesia itu tidak segan-segan bermain sepak bola kepada anak-anak Gorontalo. Usai bermain sepak bola dengan anak-anak di lapangan bola Kompi Kota Gorontalo, beliau menyampaikan doa dan harapannya agar skuad Garuda Muda bisa menguasai jalannya pertandingan. Dengan penuh keyakinan, kita berdoa bersama agar timnas kita benar-benar bisa menguasai lapangan, mencetak gol sebanyak mungkin dan tidak mendapatkan kartu merah, ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Minggu. Pertandingan bersama anak-anak ini dianggap Presiden sebagai bagian dari dukungan dan persiapan penting untuk melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Qatar. Beliau menegaskan pentingnya persiapan yang matang, termasuk strategi, kondisi fisik pemain, dan keterampilan mereka. Presiden Jokowi juga membagikan harapan bahwa persiapan yang dilakukan di Gorontalo akan memberikan dampak positif pada pertandingan di Doha. Harus disiapkan, semua disiapkan. Strateginya dibangun, pemainnya kondisinya fit semua, skillnya juga baik. Insya Allah persiapan sore hari ini di Gorontalo akan berimbas pada pertandingan di Doha, Qatar antara Timnas Indonesia dan Yordania, kata Presiden. Dukungan dan semangat dari pemerintah Indonesia, terutama sang bapak negara, diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia U23 dalam meraih hasil yang gemilang di Piala Asia. Kemenangan gemilang Timnas Indonesia U23 dengan skor 4-1 atas Yordania tidak hanya mencerminkan keunggulan mereka dalam lapangan hijau, tetapi juga seakan-akan memenuhi harapan dan doa sang bapak negara, Presiden Joko Widodo. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Minggu malam, Timnas Indonesia tampil begitu dominan. 2 gol dari Marcelino Ferdinand pada menit ke-23 dan 70, disertai dengan gol-gol indah dari Witan Sulaiman menit ke-40, dan Komang Teguh menit ke-86 hanya dibalas 1 kali oleh Yordania melalui gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79. Yang menarik dari kemenangan ini adalah fakta bahwa Timnas Indonesia berhasil mencetak kemenangan yang begitu berarti tanpa satupun kartu merah bagi para pemainnya. Hal ini seakan menjadi pencerminan dari semangat pantang menyerah dan keunggulan yang diharapkan oleh sang bapak negara, yang juga merupakan dukungan utama bagi Timnas Indonesia U23. Presiden Joko Widodo tidak hanya menunjukkan antusiasme dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia melalui ucapan dan kebijakan, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan hijau. Suatu hari di Sleman, DIY, beliau turun tangan bermain sepak bola bersama sejumlah remaja setempat untuk merayakan pencapaian tim nasional Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Pertandingan yang dilangsungkan di lapangan Gamplong bukan hanya sekedar aja olahraga biasa. Presiden dalam pernyataannya kepada Biro Pers Sekretariat Presiden RI menyatakan bahwa ini adalah upaya untuk memberikan semangat kepada masyarakat agar terus memberikan dukungan penuh kepada tim Garuda. Dalam seragam merah Timnas Indonesia, Presiden Jokowi bahkan bertindak sebagai penjaga gawang. Bersama putra bungsunya Kaisang Pangarep, beliau bergabung dalam satu tim melawan tim yang diperkuat oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni. Meskipun hujan turun di wilayah Sleman, semangat para pemain tidak surut untuk bermain. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka bermain bersama kepala negara yang dianggap sebagai momen berharga untuk memupuk semangat dan kebersamaan.
Pertandingan berlangsung seru dengan kedua tim saling menyerang. Bahkan, Presiden Jokowi turut melakukan penyelamatan di lapangan. Namun pada akhirnya, tim yang diperkuat oleh Presiden Jokowi harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 2-1. Kecintaan Presiden Joko Widodo terhadap putra-putra Indonesia tidak hanya terbatas pada sepak bola, tetapi juga mencakup beragam cabang olahraga lainnya. Beliau sering menunjukkan komitmen dan dukungan dengan memberikan janji bonus uang kepada atlet yang berhasil meraih prestasi gemilang dan mengharumkan nama negara di kancah internasional. Buktinya, Presiden Jokowi telah banyak memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi dan membawa pulang medali untuk Indonesia. Pada tahun 2016, beliau bahkan tidak segan-segan menjanjikan bonus sebesar 12 miliar rupiah kepada seluruh pemain jika tim sepak bola Indonesia berhasil meraih gelar juara di ajang puncak sepak bola Asia Tenggara. Janji bonus tersebut mencerminkan komitmen dan dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap pembangunan prestasi olahraga di Indonesia. Ini juga menjadi dorongan bagi para atlet untuk terus berjuang dan berprestasi di tingkat internasional. Membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi dan bakat yang luar biasa di berbagai bidang olahraga. Dengan semangat dan komitmen seperti ini, Presiden Jokowi terus memperlihatkan bahwa olahraga bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana untuk membangun karakter, semangat persatuan, dan prestasi bangsa. Semoga janji-janji dan dukungan beliau dapat terus menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mencapai mimpi dan prestasi tertinggi di dunia olahraga. Setelah meraih kemenangan gemilang atas Yordania, Timnas Indonesia U23 berhasil finish di posisi kedua grup A Piala Asia U23, hanya di bawah Qatar yang menjadi tuan rumah. Prestasi ini sungguh mengesankan mengingat ini adalah debut Indonesia di kompetisi ini. Dengan mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan, skuad Garuda Muda berhasil mengungguli Australia 2 poin dan Yordania 1 poin. Kemenangan ini membawa Indonesia U23 melangkah ke babak 8 besar dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya, Indonesia U23 akan menghadapi juara grup B Piala Asia U23 2024 pada Kamis 25 April pukul 20.30 WIB. Saat ini, Jepang dan Korea berada di 2 posisi teratas grup B dengan torehan poin, gol, dan selisih gol yang sama. Pertemuan antara kedua tim raksasa Asia Timur tersebut akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara grup pada Senin 22 April pukul 16 WIB. Para pemain dan pelatih Timnas Indonesia U23 siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan menunjukkan performa terbaik mereka di babak 8 besar. Dukungan dan doa dari Bapak Negara serta seluruh rakyat Indonesia tentu akan terus mengiringi langkah mereka dalam mewujudkan prestasi yang lebih gemilang di kancah Piala Asia U23 2024. Semoga Garuda Muda terus terbang tinggi dan mengukir sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.